Dalam sebuah pagi yang harusnya tenang, langit Israel mendadak berubah jadi panggung horor sinematik. Rudal-rudal dari arah Yaman, yang dulu mungkin cuma dianggap sebagai suara nyaring dari negara yang katanya nggak punya apa-apa, mendadak nyasar tepat ke jantung industri militer Israel. Bukan pos jaga, bukan gudang kosong. Yang dihantam, pabrik tank. Tempat resmi bikin kendaraan pembunuh. Ironis bukan? Pabrik yang dibangun buat melindungi negara justru jadi tempat paling nggak terlindungi. Tanknya sih kuat, tapi pabriknya ternyata rapuh kayak mental influencer kena hujatan netizen. Ledakan katanya terdengar sampai beberapa kilometer. Asap mengepul tebal, dan warga sekitar pabrik sempat mengira itu latihan militer. Yah, kalau latihan militer pakai efek spesial sebesar itu, Hollywood boleh nyerah produksi film perang. Serahkan aja ke Houthi. Menurut bocoran dari orang dalam yang konon melihat langsung reruntuhan, bangunan itu nggak cuma rusak, lebih mirip proyek rongsokan yang gagal dilelang. Tank-tank dalam proses perakitan berubah, jadi tumpukan besi bak sisa tabrakan transformer mabuk. Dan yang lebih menarik, sistem pertahanan Israel yang digadang-gadang jadi pagar beton langit, ternyata cuma alarm palsu. Rudal lewat, sistem diem. Mungkin dia nunggu password dulu. Atau mungkin sistemnya sedang sibuk update firmware. Rudal-rudal itu nggak minta izin dulu, langsung aja nyelonong masuk. Mungkin Israel lupa pasang pintu depan, yang bikin makin panas, rudal. Ini bukan sekadar pukul mundur, ini tamparan langsung ke muka proyek militer Israel. Bayangkan, bertahun-tahun membangun pabrik tank, miliaran dolar dihabisin buat produksi, lalu semua hilang dalam satu ledakan dari negara yang katanya nggak penting. Yaman cuy. Negara yang peta ekonominya lebih sering dikira statistik. Bencana, ternyata bisa ngasih efek sekelas final boss. Yaman bilang surprise, dan semua sistem radar Israel cuma bisa bengong kayak AI ngadepin soal ujian nasional. Anehnya, media arus utama Israel sempat diem. Ada yang bilang lagi nunggu perintah, ada juga yang bilang wartawannya trauma ngeliat efek ledakan. Tapi warganet nggak bisa diem. Video-video ledakan, rekaman CCTV, dan suara dentuman jadi viral. Bahkan ada yang ngedit video itu dengan back sound lagunya Eminem. Karena emang vibe-nya kayak diss track, cuma ini versi Rocket. Kalau rudal ini adalah pesan politik, maka isinya jelas. Kami bisa bikin kalian gemetaran tanpa harus keluar dari gua. Dan sayangnya, pabrik tank Israel jadi bukti betapa semua itu bukan cuma omong kosong. Tank buatan kalian mungkin kuat, tapi apa gunanya kalau belum sempat jalan udah dibom duluan? Sama aja kayak beli sepatu mahal, belum sempat dipakai udah dicuri maling. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang biasanya tampil garang, tegas, dan suka pidato penuh ancaman, mendadak jadi karakter tragis dalam sinetron politik realita Timur Tengah. 2 hari tanpa makan, tanpa minum cukup, bahkan tanpa muncul ke depan publik, bikin banyak orang bingung. Ini Netanyahu mogok makan atau lagi syuting dokumenter tentang manusia kehilangan arah hidup? Menurut bocoran dari lingkaran dalam pemerintahannya, Netanyahu menolak semua makanan yang disiapkan oleh staf. Mulai dari salad elit khas kabinet sampai nasi kotak hangat yang katanya pernah jadi favorit saat rapat perang. Semua ditolak. Bahkan, ada yang bilang, dia lebih rela makan kecaman internasional ketimbang sepiring makanan. Netanyahu nggak makan 2 hari. Mungkin karena pabrik tank yang dia banggakan lebih hancur dari resolusi tahun barunya. Orang-orang di sekitarnya mulai khawatir. Bukan cuma karena kondisi fisiknya, tapi karena wajahnya makin hari makin mirip karikatur dari majalah satir. Mata cekung, ekspresi kosong, dan suara yang konon mulai bergetar kayak sinyal wifi putus, nyambung. Beberapa ajudan sempat menyarankan dia istirahat, tapi katanya Netanyahu cuma balas dengan tatapan kosong seperti orang yang baru sadar. Negara gue ternyata nggak sekuat yang gue jual di pidato. Biasanya ancaman keluar dari mulutnya kayak peluru. Sekarang, keluar cuma suara serak, kayak kaset rusak diputar ulang. Mogok makan ini tentu bukan aksi sosial ala Gandhi. Ini lebih ke mode kehabisan mental, di mana pemimpin tidak tahu lagi. Cara menghadapi kenyataan bahwa negaranya bisa dipecundangi rudal dari Yaman, negara yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Yaman tuh di peta bahkan suka ketutupan keringat kalau peta digulung, tapi sekarang bikin Israel ketar-ketir. Psikolog politik menyebut ini sebagai bentuk trauma kolektif yang meledak secara personal.
Bayangkan, kamu ngabisin separuh hidup ngejual ilusi kekuatan militer, tiba-tiba dihancurin sama rudal dari musuh yang bahkan nggak punya angkatan udara. Rasanya pasti kayak kamu latihan bela diri 10 tahun, terus digebukin anak TK pakai sendok. Di balik diamnya Netanyahu, para lawan politik langsung naik ke panggung. Ada yang nyinyir terang-terangan, kalau pemimpin kita kelaparan, siapa yang suapin keputusan? Ada juga yang lebih ekstrim, kalau 2 hari nggak makan bikin dia mikir lebih jernih, kita doain dia lanjut 7 hari. Israel butuh strategi, bukan pemimpin yang ngambek kayak bocah nggak dikasih iPad. Tentu saja, camp pendukungnya mencoba membela. Ada yang bilang Netanyahu sedang melakukan puasa spiritual. Tapi publik nggak bodoh. Kalau ini puasa spiritual, kenapa tim keamanannya sampai nyiapin dokter darurat dan kantong infus? Apa puasa ziarahnya sekalian ke rumah sakit? Realitanya sederhana. Netanyahu tidak kuat, mental melihat simbol kekuatan negaranya dihancurkan dalam satu malam. Dan seperti banyak tokoh politik lain yang terlalu lama berdiri di puncak kekuasaan, saat terpeleset, jatuhnya bukan pelan, tapi langsung nyungsep ke lubang yang dia gali sendiri. Setelah rudal-rudal dari Yaman sukses menghajar pabrik tank seperti mainan Lego dilempar granat, efeknya langsung menjalar ke jantung pasukan Israel. Bukan cuma alat perang yang hancur, yang lebih parah, kepercayaan diri militer ikut runtuh bareng atap pabrik. Pasukan yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu militer paling canggih dan tak terkalahkan di kawasan Timur Tengah, mendadak kayak anak-anak pramuka yang tersesat di hutan, bingung, panik, dan sibuk nanya. GPS yang enggak nyala. Mereka bilang pasukan Israel itu dilatih keras. Tapi ternyata dilatih keras buat apa? Buat nonton pabrik tanknya meledak live dari CCTV? Dari barak ke pos komando, suasananya berubah drastis. Biasanya tempat itu penuh semangat militer, teriakan motivasi dan strategi tempur. Sekarang, lebih mirip ruang tunggu puskesmas yang sunyi, penuh orang bingung, dan semua wajah kelihatan kayak baru sadar hidup ini fana. Ada laporan tak resmi dari beberapa tentara muda yang mulai mempertanyakan, kalau rudal bisa nembus pertahanan kita, terus, kita ini latihan tiap hari buat apa? Biar bisa baris berbaris pas upacara kematian? Tentara kita katanya paling siap perang, tapi kenyataannya mereka malah lebih siap jadi penonton kehancuran sendiri. Sementara itu, di level elit militer, suasananya nggak kalah absurd. Beberapa jenderal disebut mulai menyusun ulang strategi dengan wajah pucat. Salah satu staf mengaku melihat seorang perwira tinggi diam di depan peta selama 3 jam tanpa ngomong sepatah kata. Mungkin lagi cari tombol undo di pojokan peta. Lebih kocaknya lagi, beberapa petinggi mulai saling menyalahkan. Sistem pertahanan disalahkan karena kurang cepat. Intelijen disalahkan karena nggak tahu serangan akan datang. Bahkan ada yang nyalahin cuaca. Iya, cuaca. Mungkin berharap ada badai petir yang otomatis menyambar rudal sebelum sampai ke target. Kalau alasan mereka makin ngawur, sebentar lagi mungkin mereka bilang rudalnya salah paham. Dia kira pabrik tank itu musuhnya. Moral pasukan pun makin jeblok, latihan rutin banyak yang dibatalkan. Beberapa batalion malah dikabarkan minta dipindahkan ke lokasi lebih aman. Lebih aman dari rudal? Di mana? Bawah tanah? Atau di Mars sekalian? Sementara itu, dunia maya Israel juga memanas. Prajurit yang biasanya aktif update soal latihan, kini lebih banyak repost meme pasrah dan video satir. Bahkan ada yang bikin video TikTok bareng suara sirin serangan udara dengan caption, "Mood kami tiap kali sistem pertahanan terlupa aktif." Ketika prajuritmu lebih jago ngedit meme dibanding ngelawan rudal, kamu tahu ada yang salah dalam sistem perekrutan. Di balik semua ini ada rasa takut yang nggak diucapkan. Bukan soal perang sebenarnya, tapi soal ilusi. Israel selama ini berdiri di atas persepsi superioritas militer. Ketika itu digempur habis-habisan oleh rudal dari kelompok yang mereka anggap kelas 3, efek psikologisnya lebih dalam dari bom itu sendiri. Dan yang paling lucu, atau paling sedih, tergantung kamu bacanya dari sisi mana. Rudal-rudal itu bukan pertunjukan kekuatan semata. Itu tamparan realitas. Tamparan keras yang bilang, selamat datang di dunia nyata. Di sini, semua propaganda bisa hancur dalam satu dentuman. Biasanya, kalau ada negara kecil nyerang fasilitas militer negara kuat, dunia rame. Konferensi pers digelar, kecaman dikeluarkan,
Jurnalis ngetik berita sambil kebakaran jari. Tapi kali ini, dunia justru terdiam seperti habis lihat spoiler film, tapi pura-pura nggak tahu. Mungkin mereka bingung, kok bisa Yaman, negara yang katanya gagal negara, justru sukses bikin negara lain gagal produksi? Yaman selama ini cuma dijadikan statistik korban perang, grafik kemiskinan, dan highlight penderitaan anak-anak, tiba-tiba berdiri di atas panggung dunia kayak pemenang audisi dadakan. Dulu dianggap cuma objek bantuan kemanusiaan, sekarang objek ketakutan geopolitik. Beberapa negara barat mulai gelisah, tapi pura-pura cool. Amerika sempat mengeluarkan pernyataan diplomatik datar. Kami memantau situasi. Padahal semua tahu, itu kode dari kami kaget tapi gengsi buat bilang, anjir, seriusan ini Yaman. Israel pun kehilangan momentumnya. Biasanya tiap kali kena serangan, ada gelombang dukungan internasional, doa dari pemimpin dunia, dan karangan bunga diplomatik. Sekarang, lebih banyak yang diem, atau malah pura-pura sibuk bahas cuaca. Eropa lagi dingin bro, nggak sempet bahas tank meledak. Ironisnya, beberapa negara yang dulu ikut-ikutan ngeblokade Yaman, sekarang mulai mikir 2 kali. Karena ternyata, negara yang selama ini mereka tekan dari segala sisi, bisa ngasih kejutan lebih keras dari resolusi Dewan Keamanan. Yaman itu kayak anak sekolah yang dikatain bodoh sekelas. Ujian nasional dapat nilai 100, terus ngeludah di meja guru. Rusia dan Iran, mereka diem, tapi senyumnya nggak bisa disembunyikan. Diplomasi mereka bukan lagi soal bicara, tapi soal mata berkedip pelan dengan ekspresi. Tuh kan, kami udah bilang. Sementara itu, kelompok perlawanan di wilayah lain mulai pasang telinga. Houthi, yang biasanya cuma dianggap pemberontak lokal, mendadak jadi role model. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu mulai jadi pertanyaan umum di grup-grup bersenjata. Bahkan ada rumor bahwa video serangan pabrik tank Israel itu sekarang dijadikan materi motivasi. Bukan pidato, bukan teori perang, tapi ledakan. Boom. Titik. Dan Yaman, mereka diem aja. Nggak banyak bicara, nggak sombong, tapi nendangnya sakit. Mereka tahu, terlalu banyak omong bikin jadi target, tapi cukup satu tindakan bikin dunia mendadak mikir ulang semua prioritasnya. Yaman yang dulu dikenal karena kelaparan, sekarang dikenal karena ketepatan. Jadi siapa sekarang yang harus takut? Israel tahu jawabannya, dunia tahu. Dan yang paling penting, kita semua baru belajar bahwa kekuatan itu bukan soal berapa banyak uang, tapi seberapa tepat kamu memilih sasaran. Dan Yaman, hari itu mereka nembak tepat. Bukan cuma ke pabrik tank, tapi ke ego militer global.